Alhamdulillah Allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innamal mu'minuna ikhwah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wajib bersyukur kepada Allah karena Allah sudah memberikan nikmat yang banyak kepada kita yang tidak akan mampu kita menghitungnya. Dan dengan nikmat itu pula kita dapat melalui bulan suci Ramadan dengan berbagai macam ibadah yang Allah perintahkan dan disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siang hari kita melakukan puasa, malam hari kita melakukan qiyam Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita dalam bulan suci Ramadan Allah terima. Dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala tentang diwajibkannya puasa bagi orang-orang yang beriman, bagi kaum muslimin, bagi umat Nabi Muhammad SAW, yang mana ketika dilakukan dengan ikhlas dan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan derajat takwa kepada mereka melakukan puasa. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melakukan puasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosanya yang lalu. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan, dia lakukan salat tarawih, dia lakukan salat witir, dia isi malam-malamnya dengan zikir, bertobat kepada Allah, dia membaca Al-Quranul Karim, dia berinfak karena Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW menjelaskan, man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosanya yang lalu. Sekali lagi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan Allah ampuni, dan segala kekhilafan kita Allah maafkan. Kita bergembira karena kita sudah melewati pelaksanaan puasa Ramadan yang Allah perintahkan. Tapi ada merasa sedih kita ketika ditinggalkan bulan suci Ramadan, karena belum tentu tahun depan kita akan bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Kita mohon kepada Allah agar Allah panjangkan usia kita, Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan rezeki kita sehingga kita dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Yang kedua, kesedihan kita adalah di akhir bulan suci Ramadan Masjidil Aqsa diserang oleh Zionis Yahudi sebagai penjajah. Umat Islam yang sedang melakukan salat di Masjidil Aqsa, umat Islam yang sedang melakukan itikaf di Masjidil Aqsa diserbu oleh aparat Zionis Yahudi. Coba kita bayangkan betapa sedihnya mereka dan betapa sedihnya kita sebagai kaum muslimin, umat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya serta beriman kepada kitabullah, yang seharusnya umat Islam dapat sholat khusyuk di masjidnya dengan tenang, dengan aman, dengan damai. Tapi apa yang terjadi di akhir bulan suci Ramadan dan di awal bulan Syawal?
Zionis Yahudi sebagai penjajah menunjukkan arogansinya, menunjukkan kezalimannya, menunjukkan kebrutalannya kepada masyarakat dunia. Maka tidak mengherankan seluruh masyarakat yang memiliki hati nurani, yang memiliki iman, yang memiliki kepedulian, mereka mengecam terhadap kebiadaban semacam itu. Karena korban berjatuhan, saudara. Untungnya ada pejuang Palestina yang memberikan balasan terhadap kebiadaban yang dipertontonkan kepada masyarakat dunia. Kemudian penjajah Zionis Israel melakukan penyerangan ke Gaza. Sampai tanggal 14 Mei hari ini sudah banyak korban yang berjatuhan. Tahukah jemaah berapa korban yang sudah berjatuhan? Sekitar 580 orang luka-luka. 103 orang syahid insyaallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 65 itu laki-laki, 27 orang anak-anak, 11 orang wanita. Harusnya mereka bergembira ketika memasuki 1 Syawal 1442 Hijriah. Tapi bukannya parcel yang dikirim oleh penjajah Israel, tapi bom yang dikirim oleh mereka. Sehingga anak-anak yang tidak berdosa bergelimpangan, bersimbah darah, meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba kita bayangkan, dari tanggal 10 mereka melakukan bombardir ke Gaza. 500 orang, 508 orang luka-luka. 103 orang meninggal. Dia bunuh umat Nabi Muhammad SAW dengan bom yang mereka kirim. Dihancurkan rumah-rumah yang ada di sana tempat rakyat Gaza tinggal. Saya berkewajiban menyampaikan hal ini karena ini masalah keumatan, masalah kepedulian, masalah hati nurani, masalah akal sehat, dan masalah keimanan orang-orang yang beriman. Man lam yatama bi amril muslimin falisa minhum. Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin, maka dia bukan termasuk golongan kaum muslimin. Allah perintahkan kita melakukan puasa di dalam bulan suci Ramadan agar hati nurani kita tumbuh, agar sensitivitas kita ada, agar kepedulian kita muncul. Makanya Allah tarbiyah kita dengan tarbiyah Rabbani. Sebulan penuh kita di training oleh Allah, dibina oleh Allah, yang tujuannya adalah agar kita mencapai derajat takwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki kepedulian terhadap sesama. Makanya di akhir kita melakukan puasa Ramadan, apa perintah Allah yang berikutnya? Apa yang harus kita lakukan berikutnya? Keluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu untuk siapa? Untuk orang kaya? Tidak. Zakat fitrah untuk fakir miskin, umat Nabi Muhammad SAW, untuk orang Islam. Agar orang yang melakukan puasa dia perhatian terhadap fakir miskin. Lihat bagaimana Allah mentarbiyah kita. Makanya sangat aneh kalau ada orang melakukan puasa Ramadan, mengaku Islam, tapi ketika saudaranya dibantai, dibunuh, anak-anak yang tidak berdosa bergelimpangan menjadi mayat, dia diam 1000 bahasa. Bahkan dia menyebarkan berita-berita hoax. Bahkan dia menyebarkan berita agar umat Islam tidak memiliki kepedulian, tidak memiliki perhatian. Bahkan dia sebarkan tudingan, hujatan kepada saudara-saudara kita yang sudah susah, yang sudah sengsara, yang sudah dijajah oleh Zionis Israel dengan tuduhan-tuduhan yang tidak pantas diucapkan. Seharusnya kita setelah melakukan puasa di bulan suci Ramadan ada kelembutan hati kita. Ada kepedulian kita. Apalagi kita sebagai orang yang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman seorang di antara kamu sebelum dia menunjukkan kepeduliannya, perhatiannya kepada saudaranya. Kecintaannya harus diwujudkan. Makanya siapa yang bisa bicara, dia harus bicara. Berikan dukungan kepada bangsa Palestina yang dijajah oleh Zionis Israel.
Karena tahun 45 mereka memberikan dukungan kepada kita sebagai bangsa Indonesia yang baru saja merdeka. Yang 9 Ramadan diproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tepatnya 17 Agustus tahun 45. Anda tahu siapa yang memberikan dukungan pertama? Ulama tokoh dunia terhadap kemerdekaan Indonesia. Beliau adalah Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Mufti Palestina memberikan sokongan dukungan yang real, yang nyata. Kemudian yang memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia adalah seorang hartawan, orang kaya yang bernama Muhammad Ali Tahir. Dia berikan seluruh tabungannya untuk bangsa Indonesia yang sedang susah. Delegasi Indonesia pada saat itu dipimpin oleh Haji Agus Salim. Dia datang ke sana. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu akan hal ini. Sehingga kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Dan orang yang bersyukur itu adalah orang yang pandai berterima kasih. Kita sudah diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita untuk mensyukuri kemerdekaan itu salah satunya adalah kita mengucapkan terima kasih. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dalam momentum Jumat kali ini kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita di sana. Kita doakan saudara-saudara kita. Karena doa seorang muslim kepada muslim yang lainnya mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doakan mereka. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada mereka. Allah berikan kemenangan kepada mereka. Dan mereka yang gugur mendapatkan pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lululantakkan mereka melakukan kezaliman terhadap Masjidil Aqsa, terhadap kaum muslimin di Palestina. Dan ingat, doa seorang muslim kepada muslim yang lainnya mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan melakukan kunut nazilah nanti dalam salat kita. Dan itu disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, kita akan tunjukkan keimanan kita. Kita akan gelar sorban, kita kumpulkan dana kita dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan infak sedekah terbaik kita akan menguatkan iman kita. Dan Allah akan tolak segala bala bencana yang melanda negeri kita, khususnya COVID-19. Agar Allah angkat, Allah ganti dengan kenyamanan, Allah ganti dengan kebaikan, rahmat dan berkahnya. Dan mudah-mudahan siapa yang berinfak, Allah sembuhkan penyakitnya, Allah lapangkan kehidupannya, Allah berkahi mereka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kita lakukan sebagai wujud dari ukhuwah kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat kita pahami dengan baik dan dapat memberikan pencerahan dalam pemikiran kita bahwa orang-orang Islam harus bersatu. Dia tunjukkan ukhuwahnya, persaudaraannya. Ketika dia mendengar saudara-saudara menderita, diserang oleh orang-orang zalim, dibunuh, dibantai oleh penjajah Israel, maka lidahnya akan bergerak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza Palestina wal Quds. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza wal Palestina. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza wal Quds. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa azamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza, Palestin, wal Quds wa Suriah wa Mesir wa Libya wal Yaman wa Iraq wa Afgan wa Rohingya wa Uyghur wa fi kulli makan kulli zaman waj'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اكشف عنا وعن جميع المسلمين من البلاء والوباء والمحن والفتن ما يكشف غيرك. اللهم لك الكفرة والمشركين والمنافقين والظالمين علينا خصوصا إخواننا في غزة فلسطين والقدس. اللهم شتت شملهم وفارق جمعهم وأنزل عليهم بلغ الذي لا يرد عن الظالمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا ارحم الراحمين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نشكر رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نشكر سلامة في الدين وعافية في جسدي وزيادة في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.